Satelit? Apa itu satelit? Pasti teman-teman pernah mendengarnya. Lalu, apa saja ya manfaat satelit untuk dunia meteorologi? Kami dari kelompok 6 akan menjelaskannya spesial untuk teman-teman semua. Eits, tapi kita kenalan dulu ya. Anggota pertama kami, Irfan Syafiq Nur Fauzan asal Yogyakarta. Anggota kedua kami, M. Pramasya Nurafi asal Kediri. Dan anggota ketiga kami, Milenia Rifa asal DKI Jakarta. Nah, kita udah kenalan nih. Selanjutnya, apa sih satelit itu? Oke, ini dia gambarnya teman-teman. Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit navigasi, dan satelit astronomi. Apakah teman-teman pernah mendengarnya? Selanjutnya, apa itu satelit cuaca? Satelit cuaca adalah sejenis satelit buatan yang digunakan untuk mengawasi cuaca dan iklim bumi. Satelit meteorologi biasanya mengamati awan dan sistem awan, tetapi cahaya perkotaan, kebakaran, polusi, cahaya aurora, badai pasir dan debu, tumpukan salju, pemetaan es, gelombang samudra, pembuangan energi juga merupakan informasi yang dikumpulkan oleh satelit cuaca. Dalam literatur yang lain, disebutkan bahwa satelit meteorologi berfungsi sebagai pengenderaan jarak jauh, VIS dan IR, untuk membantu pengamat cuaca memantau kondisi atmosfer seperti awan, badai, suhu dalam skala yang luas. Di angkasa, ada beberapa satelit cuaca yang mengorbit bumi kita. Indonesia atau BMKG menggunakan satelit cuaca Himawari 8 untuk mendapatkan data-data meteorologi. Satelit apakah itu? Ini dia satelit Himawari 8. Satelit Himawari 8 adalah sebuah satelit cuaca yang dioperasikan oleh JMA, Badan Meteorologi Jepang. Himawari merupakan geostasioner meteorologi satelit yang merupakan generasi baru dari satelit MTSat, multifungsi transportasi satelit. Himawari 8 diluncurkan pada Oktober 2014 dan mulai beroperasi pada pertengahan 2015. Posisi Himawari berada pada 140 bujur timur untuk memantau kawasan bagian timur Asia dan barat Pasifik. Satelit Himawari 8 memiliki 16 kanal yang terdiri dari 3 kanal visible, 3 kanal inframerah dekat atau near infrared, dan 10 kanal infrared. Kalau begitu, apa sih manfaat satelit cuaca untuk dunia meteorologi? Perlu teman-teman ketahui, dengan satelit cuaca ini, kita bisa mengambil data tentang lingkungan atmosfer yang dapat diolah oleh para forecaster untuk memprediksi cuaca yang akan datang. Setelah diproses, produk serta data citra didistribusikan ke forecaster dan pengguna melalui internet dan intranet.
Lalu, data apa aja sih yang dapat diambil dari citra satelit? Yang pertama, kita dapat merekam pola pergerakan awan dan vektor angin. Nah, dari sini kita bisa melihat pergerakan angin yang dapat memindahkan awan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, sobat. Yang kedua, kita bisa mengamati iklim suatu daerah dengan pengamatan tingkat perawanan dan kandungan air di udara. Selanjutnya, kita bisa menentukan daerah bertekanan tinggi dan rendah, serta hujan, badai, dan siklon. Nah, dengan data ini, kita bisa membuat peringatan dini kepada masyarakat untuk bersiap dan berlindung apabila terjadi siklon tropis. Kemudian, kita bisa melihat jangkauan tutupan awan dan jenis awan. Lalu, pengamatan melalui satelit juga dapat memberikan data mengenai suhu permukaan laut. Dan kita juga dapat mengetahui tempat terjadi hujan, dan juga kita juga dapat mengetahui adanya titik panas atau geospot di permukaan bumi. Selanjutnya, yang seru-seru nih, yaitu fakta unik tentang satelit cuaca. Satelit buatan pertama disebut Sputnik 1 buatan Rusia yang diluncurkan pada 1957 oleh Uni Soviet. Yang kedua, ide mengamati cuaca di bumi dari luar angkasa pertama kali diperkenalkan pada tahun 1940-an. Satelit cuaca pertama bernama Vanguard 2 diluncurkan pada tahun 1959, tidak memiliki sumber rotasi dan orbit yang buruk, membatasi kemampuannya untuk mengumpulkan data yang berguna. Yang ketiga, satelit bernama GOES-R yang diluncurkan oleh NASA diklaim sebagai satelit cuaca paling canggih di dunia menurut NOAA. Satelit ini berbiaya sekitar $1 miliar. Mahal banget kan? Yang terakhir, beberapa satelit diluncurkan dan dioperasikan oleh pemerintah dan organisasi ilmiah, lainnya milik perusahaan swasta dan pelajar. Nah, bisakah kamu meluncurkan satelit suatu hari nanti? Jawabannya, bisa! Wah, nggak kerasa nih, udah selesai pembelajaran kita teman-teman. Nah, gimana? Banyak banget kan manfaat satelit cuaca untuk kehidupan kita di bumi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Semoga video ini menambah wawasan teman-teman mengenai satelit. Kalau ada yang perlu kami bahas, jangan sungkan untuk kasih tahu kami ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah belajar bersama kami. Oh iya teman-teman, kami juga mau ngasih tahu nih untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Karena menjaga aku juga menjaga kamu. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa di belajar bersama selanjutnya. Ciao, see you. Have a good day teman-teman.